Selamat siang semuanya, menjelang sore ya. Selamat siang. Menjelang jam bocil. Senang sekali bertemu dengan dua narasumber yang alma mater. Yang satu dekat, tapi jarang ketemu. Kalau ketemu pakai masker. Dekat spesialis anak. Sekarang dia aktifnya di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Ya. Kalau ketemu tuh pakai masker terus. Jadi kalau ada jerawatan pun saya tidak pernah tahu loh. Yang satu lagi Dr. Ade. Dr. Ade ini adalah sama alma mater dari Maranatha juga. Dr. Ade ini dokter psikiater aktif di Rumah Sakit Cisarua ya, Dr. Ade ya? Ya. Mana lagi Dr. Ade? Saya di Rumah Sakit Immanuel. Ah, oke. Iya. Sama Dr. Ade ini ketemunya itu sudah 8 tahun loh. Iya, udah lama banget ya Dr. Ade ya? Iya. Hebat ih. Menjauhkan yang dekat. Ya. Mendekatkan yang jauh enggak? Bikin apa kanan kreatif? Ya. Selamat siang Sobat Dokams, Dokter Community Education and Sharing. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas dua narasumber yang sangat hebat, yaitu Dr. Nani Rahayu dengan Dr. Ade. Beliau adalah orang-orang yang sangat kompeten dan semisi dengan kami, yaitu ingin mengedukasi masyarakat tentang kegiatan promotif dengan preventif. Topik bahasan kali ini adalah bagaimana mengenal gejala-gejala kejenuhan dan cemas atau cabin fever pada saat pandemi COVID-19 serta bagaimana cara mengatasinya. Nanti akan kita bahas secara bersama-sama dalam versi yang talk show ya, lebih ringan pada dua narasumber ini. Nanti ada Dr. Nani dan Dr. Ade yang bisa menjelaskannya. Pertama, saya serahkan kepada Dr. Iren untuk memandu. Kita tanya jawab secara ringan saja supaya nanti setelah selesai dari acara webinar ini, mudah-mudahan paparannya bisa berguna bagi semuanya. Ya, silakan Dr. Iren. Terima kasih Dr. Henry. Ini memang kesempatan yang jarang sekali ya, terutama apalagi tuh sama Dr. Ade ini benar-benar sangat jarang loh. Kalau ingat Dr. Ade ini ya dokter yang humoris sebenarnya. Makanya nantinya kelihatan lebih muda, karena memang lebih muda sih. Amin. Ya, di sini juga ada banyak alma mater kita yang udah ikut bergabung sih. Baiklah, kita mulai aja acara kita. Sebenarnya sekarang kita semua sedang dalam masa stay at home akibat pandemi dari COVID-19 ini ya. Yeah. Tetapi walaupun kita stay at home, tentu kita bisa melihat segala sesuatu ini dari dua sisi. Mau melihat apakah ini dari sisi yang jelek saja atau dari kita bisa melihat ada sisi baik. Seperti saat ini kita bisa bertemu dalam virtual meeting, itu sesuatu yang luar biasa sebenarnya untuk kita bisa berbagi ilmu gitu. Nah, semua pada saat ini melakukan stay at home. Tentu dengan stay at home ini kita tidak bisa juga melupakan atau mengingkari sisi sosial, bahwa kita adalah makhluk sosial gitu. Dan tidak terkecuali juga anak-anak juga harus melakukan stay at home, benar ya Dr. Nani ya? Betul. Harus physical distancing ya. Nah, tentu di saat seperti ini dengan physical distancing, dengan stay at home semuanya tentu ada rasa jenuh, kemudian ada rasa cemas gitu. Yang gejalanya memang kadang tersamar, sering tersamar. Baik itu pada orang dewasa ataupun anak-anak. Jadi disinilah kami untuk menyampaikan informasi kepada awam bagaimana gejala kecemasan, kejenuhan itu sendiri dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, sebelum kita membahas tentang sindrom kejenuhan ataupun kecemasan ini, nah ada baiknya kita mengenal COVID-19 pada anak-anak dulu. Jadi ini saya akan bertanya kepada Dr. Nani dulu ya, Dr. Nani.
Nah, sebenarnya COVID-19 ini seberapa berbahaya sih bagi anak-anak? Kita kan tahu bahwa selama ini dikatakan bahwa anak-anak itu nggak berbahaya. Mereka hanya sebagai orang tanpa gejala. Mungkin Dr. Nani bisa menjelaskan sedikit pada kami. Terima kasih. Jadi pada awal-awal sekali waktu COVID-19 ini masih hanya waktu di Wuhan dan baru beberapa terbatas China atau beberapa negara, hasil penelitiannya memang pasti waktu itu belum luas. Dan waktu itu memang dikatakan angka kematian di anak minimal sekali. Kalau di Wuhan waktu itu hanya 1 dan itu pun remaja. Tapi ternyata dengan kesininya angka COVID-19 yang mulai melonjak tinggi di berbagai negara, terutama Amerika, Eropa, kita tahu, dan negara kita sendiri Indonesia, ternyata kita menemukan bahwa setiap negara akan punya pola mereka sendiri. Seperti di Amerika, angka di anak-anak kematian itu cukup tinggi. Di Indonesia juga angka kematian cukup tinggi. Kalau teman-teman kemarin ada yang mengikuti Instagramnya Dr. Aman Pulungan, Ketua IDAI, ataupun Instagramnya IDAI, di kita hingga tanggal 18 Mei kemarin itu ada 500 lebih anak yang positif. Dan 14 meninggal. 14 ini tinggi sekali dibandingkan di Wuhan yang hanya 1, di kita 14 itu tinggi sekali. Kenapa? Karena anak Indonesia punya pola yang berbeda, punya pola komorbid penyakit lain, misalkan masalah gizinya, ada TBC di sini, angka pembunuh yang terbesar diare dan pneumonia, itu juga salah satu gejala di COVID-19. Belum juga PDP kita hampir 3.000, meninggal PDP bisa 100 lebih yang tercatat sampai tanggal 18 kemarin ya. PDP dalam arti mereka belum terkonfirmasi, ataupun karena satu dan beberapa hal lab-nya masih belum mendukung untuk PCR-nya positif. Jadi kalau kita bilang COVID-19 di anak berbahaya atau tidak, saat ini kita masih menganggap bahwa ini adalah salah satu penyakit yang cukup berbahaya di anak. Anak memang umumnya mereka mendapat dari orang-orang dekat, jadi keluarga, ataupun siapa yang suka, orang Indonesia nih, sukanya gendong-gendong nih, ih bayinya lucu, cium-cium, pipinya diuwel-uwel, terus cium-cium, nanti begitu ada bayi baru lahir, sekampung datang duduk semua, nengokin, wah nengokin. Nah, ini budaya yang mungkin mulai harus kita tinggalkan. Memang nggak menyenangkan, tapi kita harus berubah juga. Berarti bayi-bayi pun sebenarnya berpotensi ya terkena untuk COVID-19 ini. Karena orang sangat berpotensi datang lihat bayi ya. Iya, betul. Sangat berpotensi. Kalau di UK, di Inggris sudah dilaporkan ada bayi termuda usia 2 hari. Di Indonesia diduga ada yang usia 2 hari juga sudah positif. Dan ada beberapa bayi yang usia 9 hari atau 6 hari sudah positif. Biasanya emang kita nggak tahu positifnya tepatnya kapan, tapi karena kadang ada penundaan menunggu hasil PCR ibu, baru bayi di swab, jadi bisa saja positifnya baru tampak kayak ke-6 atau ke-8. Padahal sebenarnya mungkin sebelum itu. Jadi udah mulai harus meninggalkan budaya nih, nengokin sekampung datang semua. Nah, itu ya, Dr. Nani ya. Itu. Kalau Dr. Nani pernah nemu paling muda umur berapa yang sudah terkonfirmasi? Kalau PDP paling muda, yang terkonfirmasi paling muda saat ini sih di Cirebon usia 50 hari lebih. 50 hari. Cuman ya. karena memang kita masih terbatas untuk pelaksanaan swab dan lain-lain. Yang termuda usia 50 hari lebih yang sudah sampai masuk ke CNN Indonesia yang dibawa hajatan bayinya. Udah viral ya kemana-mana ya. Sudah viral kemana-mana itu ya. Iya. Terus gimana nih Dr. Nani nih langkah-langkah proteksi buat anak sebenarnya? Itu yang penting ya, yang kita share ke masyarakat. Sebenarnya kalau kita mau bilang tadi kayak dokter Iren bilang kan ada semua hal itu pasti ada gelap dan terang ya. Jadi COVID-19 pandemi ini juga pasti ada sisi positifnya. Sisi positifnya menurut saya kalau di anak ini adalah waktunya kita benar-benar mengajarkan anak PHBS. Jadi harus mulai mengajarkan anak cuci tangan, mau makan cuci tangan, habis keluar dari rumah cuci tangan, main. Boleh nggak anak main dengan pasir? Boleh nggak anak main dengan apapun? Boleh. Itu adalah salah satu mereka untuk kreatif. Mereka juga belajar motorik, tapi harus selalu diingat segi kesehatannya juga. Dan anak-anak usia 2 tahun sudah mulai bisa diajarkan. Bahkan 2 tahun kurang sudah mulai bisa diajarkan kebersihan, cuci tangan, dan sebagainya. Juga saatnya kita mulai mengajarkan mereka pakai masker. Memang anak-anak 2 tahun kurang tidak dianjurkan. Kalau mereka bisa,
boleh dalam waktu singkat saja. Tapi anak di atas itu mereka mulai pakai masker kalau ke kerumunan, cara melepas masker gimana. Jadi ini saya ada masker di sini, jadi lepas dari telinga, bukan dipegang di bagian yang menutupi hidung. Ya, itu yang harus diajarkan sama anak-anak juga. Saatnya buat nggak semua orang boleh bersentuhan dengan anak kita, termasuk kita sendiri sebagai orang tua. Protokol pasti didokongkan kemarin yang lalu sudah diajarkan protokol untuk keluar rumah, protokol untuk kembali ke rumah, cuci tangan, mandi dulu baru ketemu anggota keluarga lain. Gitu, Dok. Ya. Silakan Dr. Iren, ada pertanyaan tambahan? Jadi anak-anak ini memang berpotensi untuk mendapatkan COVID-19 dan tadi Dr. Nani sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah proteksinya. Dan sebenarnya anak-anak ini justru mendapat penularannya dari orang-orang dekat ya Dr. Nani ya. Iya, benar banget. Gejalanya sendiri pada anak itu seperti apa gejala COVID-19? Apa sama orang dewasa yang seperti di TV, demam, batuk, sesak nafas, nyeri menelan seperti itu? Ya, Dokter Nani. Gejalanya sih kurang lebih hampir sama. Cuman mungkin di anak, kalau kayak kita dokter anak tuh lebih nyeni ya. Nggak mungkin kan kita nanya anak 1 tahun sakitnya nggak dek? Kan nggak mungkin kan. Jadi biasanya yang diare gejalanya, jadi hati-hati. Terus ada gejala-gejala dari saluran nafas, apakah batuk, pilek, biasanya juga berbentuk pneumonia. Jadi ada sesak, ada demam, ada nafas cepat. Yang kita harus waspadai saat ini kurang lebih itu. Walaupun ada beberapa laporan kasus yang agak luar biasa, tapi pada umumnya 70% ke atas sih gejalanya berupa saluran nafas dan pencernaan diare. Oke. Dokter Nani punya pesan khusus nggak kepada kalau anak-anak sendiri yang lebih besar? Maaf dok, suaranya hilang. Ada pesan khusus buat orang tua bagaimana mereka mau mewaspadai, oh ini mereka harus membawa anaknya ke rumah sakit, mungkin tanda apa seperti itu? Karena sekarang banyak orang-orang yang pasti takut buat ke rumah sakit, itu wajar sekali. Ya, jadi termasuk banyak orang tua mau khawatir untuk imunisasi tetap harus jalankan. Wajib. Dan sebisa mungkin jangan ditunda. Yang kedua, sekarang banyak sekali rumah sakit yang mulai menjalankan praktek telemedicine. Ini kalau misalkan anak Anda demam 2 hari, 3 hari, kita sudah mulai agak khawatir. Coba cari dokter anak Anda dan bisa lakukan telemedicine dulu. Tapi harus ingat bahwa telemedicine nantinya dokternya akan tetap memutuskan bahwa kapan anaknya harus dibawa. Nah, kalau misalkan 2 hari demam atau 3 hari demam, rasanya demamnya tinggi sekali, atau anak mulai nggak respon dengan makanan, nafsu makannya mulai turun, anaknya gelisah, atau nafasnya kelihatan cepat, ngos-ngosan. Atau kita bisa hitung kalau anak-anak mungkin di bawah 1 tahun, nafasnya lebih dari 30 kali dalam 1 menit, sudah waktunya mungkin kita harus bawa ke UGD atau ke klinik anak secepatnya. Ya, jadi sarannya tetap proteksi anak untuk stay at home ya Dokter Nani ya. Tapi Pasti, boleh melakukan apa saja asal memperhatikan pola hidup bersih dan sehat di PHBS ya. PHBS harus sudah mulai bisa diajarkan ke anak-anak. Dan penting juga yang harus diingat, PHBS itu orang tua harus memberi contoh. Karena anak itu adalah pencontoh, anak itu peniru yang sangat hebat. Jadi mencontoh, itu orang tuanya nggak PHBS, anaknya nggak akan meniru. Mau diajak gimana pun nggak akan mau dia. Sama juga kayak pakai masker, orang tuanya juga harus pakai masker ya. Betul, orang tuanya pakai masker dan kita merasa nyaman dengan itu, baru anak akan mengikuti. Oke, anak adalah mencontoh gitu ya. Oke.